Pertama-tama kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Ahmad Kurniawan. Perkenalkan nama saya Mustafa Bisri. Jadi untuk tujuan percobaan yaitu yang pertama menganalisis kalor dan perubahan entalpi reaksi dari reaksi penetralan antara kristal NaOH dengan larutan HCl menggunakan kalorimetri sederhana. Yang kedua menganalisis perbedaan reaksi isoterom dan endoterom berdasarkan pelepasan dan penyerapan kalor dari berbagai reaksi. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum Sebelumnya kami akan mengenalkan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah kalorimeter. Yang kedua gelas ukur, untuk menganalisis perbedaan reaksi termometer, eksotermo dan endoterm berdasarkan pelepasan dan penyerapan timbangan analitik, berbagai reaksinya. Oke, sebelum itu saya akan spatula, nama saya terlebih dahulu. kaca arloji. Saya Maulana. Bahan-bahan: Dan saya Irfan Maulana. kristal NaOH, Terlebih dahulu alat dan bahan tertentu. larutan HCl. Langsung saja ke percobaan kelompok 3, yaitu masukkan 2 ml larutan HCl. Maju gua lagi. Anjing. Percobaan kelompok 3. Masukkan 2 ml larutan HCl 1 molar ke dalam tabung reaksi. 1 mili sama dengan 20 tetes. Jadi kita teteskan 40 tetes. Selesai ini. Masuk ke Tabung reaksi. Ulisa. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam proses praktikumnya. Gunakan yang pertama, masukkan 3 selang gula kristal dalam tabung reaksi. Setelah kita masukkan 2 mili larutan HCl 1 molar dalam tabung reaksi, ukur suhu awal. T1 dengan termometer. Sebagai T1 dengan termometer. T1-nya yaitu 29. Kemudian tambahkan potongan pita magnesium sepanjang 2 sampai 3 cm dengan bantuan spatula. Kemudian tambahkan aquades sebanyak 2 mili dengan bantuan gas ukur atau pipet tetes. 1, 2. Ya, makan. Yo, teh. Di mana teh? Terjadi apa-apa? Terjadi apa-apa? Perubahan HCl kan?
Percobaan ketiga, masukkan 2 ml larutan HCl ke dalam tabung reaksi. Kita ambil dulu ke gelas ukur. Ini 4 gram, 0,4. Warnanya berapa? Tanya kalau foto print. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu masukkan ukur awalnya sebagai T1 dengan kimia dengan termometer. T1-nya kita ukur bening menjadi agak berlebihan. Jadi itu beberapa perubahan dari tersebut. Oke, kita sudah ada gambar itu 29 derajat. Kemudian tambahkan potongan pita magnesium sepanjang 2 sampai 3 cm dengan bantuan spatula. Amati gas yang terbentuk. Perubahan yang terjadi dengan cara membau bahan kimia yang aman dan catat suhu akhirnya sebagai T2 dengan termometer. Sekarang T2-nya naik sampai ke ke 53 T2-nya. Jadi ini mengalami endoterom. Letakkan tabung reaksi exo. Jadi exoteron. Letakkan tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Percobaan yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Ini oke, kita lanjut ke percobaan A. Ambillah 10 ml HCl dengan bantuan gelas ukur dan pipet tetes meniskus bawah. Ambillah 10 ml HCl dengan bantuan gelas ukur dan pipet tetes meniskus bawah.
Nggak bisa langsung di-upload. Kotak kali. Langsung edit kan. Kalau bang, nggak apa-apa sih. Skip. Aku ades. Yang belum satu jam. Kamu nanti memorinya habis. Tanya aku punya 2, punya 3, 10. Udah sama. Berapa? Berapa memori tadi? 32. Harganya bukan anunya intinya. Oi. Sakit dam. Masukkan 10 ml HCl ke dalam kalorimetri lalu tutup kalorimeter dengan rapat. Catat suhu awan larutan sebagai T1 dengan termometer. T1-nya 30. Timbang 4 gram kristal NaOH dengan timbangan analitik, kaca arloji dan spatula. Kalau dia 10, kan dia maunya 100. pH-nya itu mau 1. pH-nya ini 10 molar. Setelah kita ukur, Saya mau masukkan kristal NaOH ke dalam kalorimetri yang berisi larutan HCl dengan bantuan spatula. Lalu tutup kalorimetri dengan rapat. Lalu aduk secara perlahan. Aduklah campuran air secara perlahan sambil mengamati perubahan susu pada kalorimetri. Di sini mencapai offset guys 100 lebih hingga termometernya tidak bisa dihitung. Empat. Oke, kita ke percobaan A. Siapkan alat dan bahan, pastikan semua peralatan bersih dan siap digunakan. Ambillah 10 ml HCl 1 molar dengan bantuan bilas ukur pada pipet tetes. Dalam kurung meniscus bawah. Pokoknya kalau kena mata sakit. Ya paling kali malam ya. Paling kamu pengen tidur lebih cepat daripada aslinya. Dia kan pakai masker. Nah berarti ini obat kamu. Oke,
Masukkan 10 ml HCl ke dalam kalorimetri, lalu tutup kalorimetri dengan rapat. Catat suhu awal larutan sebagai T1 dengan termometer. Suhu awalnya 33. Timbang 4 gram kristalin AOH dengan timbangan analitik, kaca analogi dan spatula. Oke, setelah kita timbang, kita masukkan kristalin AOH ke dalam kalorimetri berisi larutan HCl dengan bantuan spatula, lalu tutup kalorimetri dengan rapat. Lalu kita tutup, aduk secara perlahan. Aduklah campuran air secara perlahan sambil mengamati perubahan suhu pada termometer. Catat suhu akhir yang konstan sebagai T2. Gunakan data yang diperoleh untuk menghitung kalor dan perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Masalah jenis air dianggap konstan T 1 gram atau kilo per mol. Ini per liter kalor jenis. Kita kita di sini sedang mengukur skip offset bu. Lagi salah boleh nggak? Tinggi. Tak boleh. Kapan lagi? Bu, lebur bu. Panas bu. Duh. Alirin dulu, Rir. Punya anu. Ini aja, satu spatula aja, satu spatula. Video kasih. Sekonin dulu, Bu. Di dalam layar. Iya benar bu. Aku mau ngomong itu lah. Pusing, terus kamu pengennya cepat tidur. Jadi karena video aja. Recovery apa? Badannya kami. Jadi ada video ada. Kalau ada kan saya depan anu nyi. Yang gelasnya Oke, kita lanjut ke percobaan A. Siapkan alat dan bahan, pastikan semua peralatan bersih dan siap digunakan. Ambillah 10 ml HCl 1 molar dengan bantuan gelas ukur dan pipet tetes mesius bawah. Masukkan 10 ml HCl 1 molar ke dalam kalorimeter, lalu tutup kalorimeter dengan rapat. Catat suhu awal larutan sebagai T1 dengan termometer. T1-nya kita ukur yaitu tunggu guys, T1-nya yaitu 30 1 2 3 4 35. Timbang. Masukkan garam kristal masukkan kristal NaOH 1 sendok spatula.
Lalu aduk secara perlahan. Aduklah campuran air secara perlahan sambil mengamati perubahan susu pada termometer. Catat suhu air yang konstan sebagai T2. Kita tunggu perubahan suhunya. T2-nya yaitu 43. Gunakan data yang diperoleh untuk menghitung galon dan perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Massa jenis air dianggap konstan dengan 1 gram atau mililiter kalor jenis. Air dianggap konstan cair 42 joule dan kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air. Sekian praktikum dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.